dua cara yang berbeda terhadap siklus haid yang teratur dan siklus haid yang tidak teratur. Nah, hai semuanya, welcome to my channel Celita. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung masa subur pada wanita. Oke, kenapa kita menghitung masa subur ini? Ini sangat penting bagi wanita dan bagi pasangan yang belum memiliki momongan atau buah hati. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, kenapa saya belum hamil? Bagaimana caranya? Apa kendalanya? Saya juga sudah stres, sudah bertahun-tahun rumah tangga, setahun 2 tahun rumah tangga, tapi kok belum hamil-hamil juga. Nah, ini saya kasih satu tips dalam menghitung masa subur. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu ya, masa subur itu apa dan apa tujuannya kita mengetahui masa subur kita sebagai seorang wanita. Oke, masa subur itu merupakan masa ovulasi di mana sel telur si wanita telah matang dan siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, ini merupakan salah satu tips supaya kita cepat mendapatkan momongan atau cepat hamil. Jadi, bagi kamu yang belum mengetahui masa suburnya, kamu bisa mengikuti tips ini untuk menghitung masa subur kamu, di mana menentukan masa subur ini merupakan salah satu tips peluang besar dalam menentukan kehamilan. Ketika kamu sudah mengetahui kapan masa subur kamu, nah disanalah saatnya yang tepat untuk kamu melakukan hubungan dengan suami. Oke guys, jadi dalam menentukan masa subur kita, kapan masa subur kita itu, kita harus menjalankan dua cara yang saya jelaskan di video ini. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan, kamu harus menghitung siklus menstruasi kamu selama 6 bulan terakhir dari sekarang. Berikut cara yang harus kamu ikutin, saya akan jelaskan. Bulan Januari hari pertama haid tanggal 14 dan Februari hari pertama haid tanggal 7, maka siklus haidnya 25 hari. Hari pertama haid di bulan Februari tanggal 7 dan hari pertama bulan Maret tanggal 4, maka siklus haidnya 27 hari. Oke, begitu juga di bulan berikutnya, kita hitung sampai 6 bulan berturut-turut siklus menstruasi kamu ya. Haid kamu terakhir, nah kamu akan tahu apakah kamu siklus haid teratur atau kamu siklus haid tidak teratur. Kamu bisa lihat di mana frekuensi siklus haid kamu itu teratur atau tidak. Kalau dia teratur, maka setiap bulannya siklus haid kamu itu akan sama, artinya 28 hari bulan berikutnya dan 28 hari bulan sebelumnya. Jadi dia selama 6 siklus itu akan sama selama 28 hari. Tetapi jika siklus haid kamu tidak teratur, kamu perlu memperhatikan 2 siklus terpanjang dan terpendek di dalam 6 siklus haid kamu tersebut. Ketika kamu berikan tanda dan kamu hitung berapa banyak siklus haidnya, itu kamu pilih mana yang terpendek dan mana yang terpanjang. Nah, itu dulu yang kita ketahui dalam langkah pertama ini. Jadi kamu bisa, oh ternyata
saya siklus haidnya tidak teratur. Oh, saya siklus haidnya teratur. Ternyata setiap bulannya saya siklus haidnya 28 hari. Tetapi ada juga yang siklus haidnya sampai 30 hari ataupun 25 hari. Nah, setelah kamu mengetahui bagaimana siklus haid kamu, kita akan melanjutkan langkah yang kedua. Oke, di langkah yang kedua ini kita melakukan dua cara yang berbeda terhadap siklus haid yang teratur dan siklus haid yang tidak teratur. Nah, siklus haid yang teratur ini lebih gampang loh, lebih mudah dalam menghitung kapan masa subur kita. Tetapi jangan berkecil hati dulu buat kamu yang siklus haidnya tidak teratur. Ada cara juga dalam menghitung masa suburnya. Nah, setelah kita beri tanda selama 6 siklus menstruasi kita, maka kita dapat menentukan berapa siklus terpendek dan siklus terpanjang kita. Nah, di sini siklus terpendeknya adalah siklus 25 hari dan siklus terpanjang siklus 30 hari. Jika siklus haid kamu teratur, rumusnya hanya hari pertama ditambah 14. Contohnya, hari pertama tanggal 19 Juni, maka masa subur kamu tanggal 3 Juli. Jadi, rentang waktu masa subur kamu itu tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli. Jadi, karena siklusnya siklus teratur, maka puncak masa suburnya itu berada pada tanggal 3 Juli. Maka rentang masa subur kamu 2 hari sebelum tanggal 3 dan 2 hari setelah tanggal 3. Nah, dalam waktu 5 hari ini, kamu berpeluang besar untuk hamil ketika melakukan hubungan. Jika siklus haid kamu tidak teratur, rumusnya siklus terpendek dikurang 18 dan siklus terpanjang dikurang 11. Contohnya hari pertama haid tanggal 19. Jadi siklus terpendeknya 25 hari dikurang dengan 18 hasilnya 7 dan terpanjang 30 dikurang 11 hasilnya 19. Nah, 7 di sini merupakan hari ke-7 dari tanggal 19 sampai hari ke-19 dari tanggal 19 Juni. Maka rentang masa subur kamu dimulai dari tanggal 26 Juni sampai 8 Juli. Jadi, jika haid pertamanya tanggal 19 Juni, maka masa suburnya dimulai dari hari ke-7 dari tanggal 19 sampai hari ke-19. Jadi dimulai dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 8 Juli. Maka lebih panjang dari masa siklus teratur. Oke teman-teman, semoga video saya ini dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menentukan masa subur teman-teman. Dan saya harap teman-teman yang merindukan kehadiran sebuah hati dapat terkabulkan di bulan ini. Oke, tetap semangat dan tetap berjuang. Dan jangan lupa tetap berdoa. Untuk mendukung kemajuan video saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman video saya ini, supaya saya dapat membuat video-video terbaru tentang kesehatan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya. Bye bye.